sekarang. Ini gara-gara apa? Karena sumber daya manusia kita. Walaupun selain Indonesia juga kena dampaknya, tapi sebenarnya orang-orang Indonesia yang cerdas, sumber daya alam manusianya ini harus mampu mengatasinya, kan gitu. Para penyelenggara bangsa yang kita amanai bersama untuk mengelola negara ini harus tanggap. Jangan sampai rakyat yang menjadi korbannya. Nah, ini bagian daripada penyusupan-penyusupan budaya-budaya asing yang tidak memiliki nilai kebaikan atau positif, datang untuk merusak. Tidak hanya masalah, kalau misalkan anak, antum, antuma, anti nggak masalah, itu nggak terlalu. Yang berbahaya itu kan paham komunis itu. Ya kalau kita lihat Islam, Nasrani, ya Katolik, Protestan, ya Konghucu, Hindu, Buddha, yang dari India bukan yang asli Nusantara, itu semua kan ya imporan semua, impor semua. Tapi tetap kita terima karena mengandung nilai kebaikan. Demi kebaikan bersama anak bangsa. Tetapi kalau merusak, misalkan paham radikal, ya, paham penebar teror, ya, termasuk akhlak yang tidak karimah, yang damimah atau mazmumah, ya harus kita tolak. Termasuk diantaranya adalah pendidikan cangkem elek. Bahasanya itu cangkem elek. Ngomong dong enak, ngotot melek-elek uang di muka umum, ya. Apalagi yang direndahkan sekelas Bang Haji Oma Irama yang sepuh. Ya, mohon maaf nih. Gara-gara Bang Haji Oma Irama itu bukan Habib. Kalau Habib nggak akan berani. Kiai pun kalau melawan mereka akan dikata-katai cangkem elek itu tadi. Dengan kata-kata yang keluar dari cangkem elek. Bahasa cangkem elek itu bahasa Jawa. Ya, famun, bahasa Arabnya itu famun yang ghairu hasanin. Fam yang tidak baik lah, gampang. Bahasa halusnya seperti itu. Nah, ini kita bisa menilai bersama kata-kata yang keluar dari mereka itu seperti apa. Sekelas Bang Haji Oma Irama aja diperlakukan, dipersekusi secara digital, dipersekusi secara verbal, seperti itu. Apalagi orang yang levelnya di bawah Raden Haji Oma Irama. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Kita tahun 1914 sebelum merdeka itu sudah mulai ada penyusupan, ya, itu tadi yang saya terangkan. Masuknya paham komunis yang dibawa oleh seorang Yahudi berwarga negaraan Belanda, Hendrik Snevliet itu. Lalu mengkader pengikutnya secara bertahap dari kalangan terpelajar, bangsawan dari Surabaya, lalu pindah ke Semarang, lalu menjadi Partai Komunis Indonesia. Dulunya ISDV itu. Lalu setelah itu secara regenerasi terus mencari, ya, pengikut-pengikutnya yang mau diajak bersama untuk bangkit. Sebenarnya PKI pertama 1914 sampai 1926 yang berontak terhadap Belanda di Sumatera Barat, lalu disusul di Jawa Barat, lalu disusul berikutnya di Sumatera Utara, ya, itu tujuannya ya untuk merdeka dari Belanda, tapi bukan untuk corak asli, ya, budaya bangsa Nusantara, tapi ala mereka. Ya, ini nanti orang-orang Nuswantoro semuanya akan disuruh masuk ke paham sosialis, komunis, Marxis. Akan dipaksa, kalau nggak mau ya dibunuh. Ya. Karena paham komunis itu sangat kejam. Dan diantaranya jelas diamini oleh selain Semaun yang bertemu bersama di Surabaya, di Peneleh, kos-kosannya Pak Karno, bersama dengan Kartosuwiryo, Muso Munawar Al-Qadri, ya. Lalu benar-benar
melakukan uji coba pemberontakan terhadap Belanda. Kalau ada pengikut komunis yang mengatakan, oh PKI itu berjuang melawan Belanda, iya benar melawan Belanda, tapi untuk mendirikan negara versi mereka yang berhaluan komunis, seperti Soviet dulu, kiblatnya. Pertama kali Rusia atau Soviet, belum ke China, lalu yang kedua ke China. Lalu setelah tahu sepak terjang PKI yang uji coba unjuk kekuatan bersenjata di Sumatera Barat dan Jawa Barat, maka tahun 1927 dibubarkan oleh Belanda. Dibubarkan oleh Belanda. Walaupun dibubarkan itu tetap namanya ideologi ya, nggak bisa dimatikan ideologi. Lalu kader-kadernya semburat lari ke luar negeri. Ada yang ke China, ya, ada yang ke Cekoslowakia, ada yang Timur Tengah juga, dan ada yang ke Rusia atau Soviet. Di antaranya adalah Musa al-Munawwar. Sehingga Musa al-Munawwar itu sebenarnya kalau kita teliti anaknya yang bernama Muhammad Al-Ghadri, kelahiran Surabaya 1926, itu sebenarnya bukan anak aslinya Romo Kiai Ronowijoyo, pengasuh pondok pesantren yang ada di Pagu, Kediri sana. Tapi anak gawannya Nyai Juru. Nyai Juru menikah dalam kondisi janda membawa anak. Nah, anaknya ini tidak anaknya asli Mbah Ronowijoyo Kiai. Lalu Mbah Ronowijoyo berubah nama menjadi Kiai Haji Hasan Muhyi. Mungkin kurang kerasan di lingkungan pondok pesantren Kapurjo, akhirnya dititipkan ke adiknya Romo Yaya atau kerabatnya yang seorang pegawai KUA dulu, di Martorejo. Lalu orang mengenalnya bahwa Musa itu anaknya Yai Martorejo. Padahal tidak. Nggak mungkin seorang anaknya orang Lugu bisa menguasai bahasa Rusia, menguasai bahasa Arab. Sampai pimpinan utama Partai Komunis Asia dan Timur Tengah itu Musa Munawwar Al-Ghadri itu. Dan menikah, sempat menikah dan punya anak di Rusia sana. Punya anak 2. Lalu kembali lagi ke Indonesia untuk menjelaskan tujuannya kepada kader-kadernya. Mohon maaf nih, saya itu mau minum kopi, ya nggak pantas, mau ngerokok, ya nggak pantas. Mohon maaf nih. Musa. Orang menyebutnya Muso, Paul Musote atau Musa. Beliau seorang Muslim, ya pinter ngaji. Bahasa Arabnya ya fasih. Itulah penyusup mulai dari Yahudi Hendrik Snevliet, menyusup menguasai alam bawah sadarnya Semaun dan kawan-kawan, ya Musa termasuk diantaranya. Lalu embrio ini melahirkan generasi komunis yang ada di Indonesia. Siapa mereka? Ya termasuk orang-orang dari sana. Lalu Musa juga menikah dengan seorang wanita yang berasal dari Yogyakarta, mendapatkan anak Margono namanya. Dan memiliki anak juga yang bernama Muhammad Al-Ghadri, Al-Qadri. Marga Al-Qadri itu dari mana? Ya, dari Pontianak, dari Membawah Pontianak. Muhammad Al-Qadri gara-gara juga terlibat tahun 65 memberontakkan G30S, merampas RRI, ya, lalu cari dibersihkan oleh ABRI, dihukum sampai keluar dari hukuman tahun 1984. 1984 keluar dari penjara murtad karena dekat dengan pendeta, lalu dibaptis Muhammad diganti dengan Paulus Al-Ghadri, lalu menikah dengan Paulina Sukarti Nasrani di Kebayoran Baru, Jakarta, menempati rumah di sana, memiliki anak di Magetan. Yang sebelum berangkat ke Rusia,
istrinya Samsirah memiliki anak yang bernama Winarni dan Winarno. Kalau Winarni itu Mariana Winarni, Magetan. Sekarang kerja menjadi penjahit, entah masih hidup atau tidak, saya belum melacaknya lagi. Kalau Winarno, anaknya alias cucunya Muso, anaknya Paulus Al-Gadri, ya, meninggal tahun 2002 yang lalu. Nah, ini sebagai bukti bahwa paham komunis itu yang mengembangkan adalah orang-orang yang ahli agama, khususnya agama Islam. Dan diantaranya adalah orang-orang yang pandai berbicara. Ya. Kalau Pak Karno pandai berpidato, berbicara, itu untuk kemanfaatan, kemaslahatan bangsa. Tapi kalau Muso Al-Munawar dan Fahrul Barokbah, ya, Sofyan Barokbah itu untuk menyusup, menguasai, ya, bangsa, untuk merubah kiblat bangsa. Dan mereka rata-rata adalah Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu anggota parlemen, termasuk wakil ketua DPRD Kalimantan Timur, lahir di Samarinda. Ya. Dihukum sampai tahun 1984, keluar sebentar lalu meninggal dunia. Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Marga Barokbah itu ya Ba'alawi, ya Habib. Tadi admin belum menyiapkan khidmatul asyirah. Barokbah, Habib Ba'alawi. Duriahnya Alwi bin Ubaidillah, ya Habib. Itu yang di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Lahirnya Kalimantan Selatan, Banjarmasin, menetap di Samarinda, Kalimantan Timur, dihukum di Balikpapan, lalu keluar dari hukuman beberapa waktu, nggak ada setahun, meninggal dunia. Karena perannya sangat utama dalam perkembangan PKI di daerah Pulau Borneo atau Kalimantan. Kalau yang Sofyan Ahmad Sofyan Barokbah Habib itu, yaitu kelahiran Banjarmasin, tapi pergerakannya lebih banyak di Kalimantan Barat, di Pontianak. Di antaranya beliau bersama komunis keturunan Cina Singkawang memberontak, bahkan sempat merampas ratusan lebih pucuk senjata, senjata ringan dan berat di Tapter Auri Sanggoledu Sintang, ya, Kalimantan Barat itu, lalu berontak, akhirnya mati ditembak. Umurnya cuma nggak lama sih, 48 tahun. Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Kalau Habib Fahrul Barokbah itu Kalimantan Timur, Habib Ahmad Sofyan Barokbah itu meninggal di Kalimantan Barat, Pontianak, di hutan-hutan. Meninggalnya itu sulit dievakuasi dari hutan. Nah, Habib itu, Habib. Apakah dijamin surga? Nggak ada jaminan surga. Apakah keturunan Rasulullah? Palsu. Palsu. Ya, sama dengan Habib Ahmad Aidit. Nah, jadi kalau ada ceramah dari Habib seakan-akan membela bangsa kita, menyerang PKI, itu hanya acting belaka. Karena apa? PKI itu di depan matamu, keluargamu sendiri, gitu loh, yang memecah belah bangsa ini. Kalau misalkan Kang Ustadz Alfian Tanjung misalkan, ya, mengarang buku PKI, loh Kang, sampai nggak tahu sejarah PKI awal, PKI kedua. Siapa mereka? Mereka itu dari kalangan Habib Ba'alawi yang mengaku sebagai keturunan Kanjeng Nabi kita. Lalu dipercaya sampai sekarang. Habib Ahmad Sofyan Barokbah, Habib Fahrul Barokbah itu masih dimuliakan oleh umat Islam Kalimantan. Karena apa? Umat Islam Kalimantan sudah termakan keyakinan bahwa keturunannya Kanjeng Nabi, darah Nabi. Ya, inilah yang namanya penyusupan. Di zaman pembaharuan ada penyusupan. Sama seperti lagunya Bang Haji Oma Irama yang saya nyanyikan tadi. Jadi kita harus hati-hati dalam menerima informasi.
siapa yang benar-benar tulus demi bangsa ini atau sebaliknya. Dan kita mampu menilai siapa yang selama ini berakhlakul karimah atau berakhlak adzamimah atau madmumah. Ya, sekarang sudah mulai terlihat semua karakter aslinya bagaimana. Kita bisa menilainya tanpa harus saya mengatakan dengan perkataan yang kotor seperti perkataan mereka. Nggak perlu. Jenengan sendiri yang menilainya. Dan bangsa ini sudah cerdas semua. Saya yakin di era zaman penuh teknologi, alat-alat canggih seperti ini kok masih ketinggalan informasi itu sangat disayangkan. Dan kalau bisa secara bertahap, santri-santri kita yang mondok di pesantren-pesantren yang tidak jujur kiainya, tinggalkan saja. Secara bertahap loh, secara bertahap tinggalkan saja. Kalau toh misalkan pengasuh pondok pesantren itu masih ngaku-ngaku darah suci Nabi, saya keturunan Nabi, kamu harus totalitas menghormati, tinggalkan saja secara bertahap. Tolong wali-wali santri ya, kalau mau mondokkan putra putri ya harus milih ya guru yang tepat. Karena kalau salah maka bahaya masa depannya. Saya kemarin dipesan sama Kang Masnya, Kiai Haji Ubaidillah Ahmad Tamamunji dari Pamutan Rembang, Jawa Tengah, yang beliau berada di keluarga Mbah Yai Mutamakin Khajen Argoyo Sopati, tapi mendirikan pesantren di Yogyakarta. Tapi pesantrennya pesantren yang modern. Pesantren yang mendidik santri tidak hanya paham ilmu agama saja, tapi paham ilmu pertanian, ilmu bisnis untuk masa depan. Tidak hanya paham kitab kuning saja, tapi juga ada pendidikan formalnya. Termasuk ya mulai dari dasar, menengah, pertama, atas, lalu ada jenjang kuliatul muallimin wa kuliatul muallimatnya. Nah, yang penting itu keterampilannya itu. Nggak usah mondok di pondok saya, nggak usah. Pondok saya ini khusus. Saya nggak menerima santri banyak, karena santri-santri di pondok saya ini adalah khusus bagi fakir miskin, yatim piatu, dan duafa. Jadi saya nggak promo ya, pondokkan saja ke pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman, pondok pesantrennya Kiai Haji Ahmad Ubaidillah Ahmad Tamamunji, pondok pesantrennya Gus Hasan Sarip, Gus Abbas, Gus Aziz Jazuli, ya sana saja, jangan di pesantren saya. Kalau pesantren saya ini terbatas, karena khusus untuk kalangan terbatas juga. Karena gratis semua, nggak ada biaya sama sekali. Oleh sebab itu berhati-hatilah kita sebagai wali santri mendidik putra-putri kita, jangan salah asuh, salah asah, nanti salah asih nantinya. Ini secara bertahap. Kalau memang toh pesantren yang dikelola oleh habaib itu netral, ya nggak apa-apa, tetap bertahan di situ nggak apa-apa. Tapi kalau memang ragu atau merasa aneh hasil didikannya, ya keluar saja. Karena di sana itu penuh dengan program cuci otak, ya. Program brainwashing yang terus-menerus, ya. Itu yang paling berbahaya. Nah, inilah yang namanya nanti akan meremehkan budaya kita. Dengan kiai saja nggak mau hormat. Lulusan pondok-pondok pesantren dari kalangan habaib ya nggak semuanya. Ada yang seperti pernah saya sampaikan, yakni meremehkan kiai-kiai setempat. Itu bukan keturunannya Kanjeng Nabi. Guru saya itu keturunannya Kanjeng Nabi asli, ilmunya langsung nyambung sampai Rasulullah SAW. Meremehkan. Nah, inilah yang tidak baik. Demi anak dan generasi kita. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah. Tadi sudah saya sampaikan, penyusup-penyusup itu adalah anggota PKI yang berasal dari penggedenya siapa? Dari kalangan Habib Ba'alawi. Ya. Musa Al-Munawar Al-Qadri, Paulus Al-Qadri, Habib Ahmad Al-Aidid, Habib Fahrul Barokbah, Habib Ahmad Sofyan Barokbah. Itu adalah penyusup-penyusup.
Kalau seandainya PKI menang, ya kita akan habis semua. Habis semua. Seandainya pemberontakan di Madiun 48 menang, habis kita semua.